Welcome my channel Akson Law Official. Guys, kali ini kita mau ngulik satu peristiwa yang bikinnya segada ini, guys. Gua menemukan di portal berita begitu ada satu narasi judul yang berbunyi begini. Ditemukan perempuan di bawah umur yang bekerja di tempat hiburan malam diwajibkan pakai kontrasepsi. Tuh kalimatnya tuh yang terakhir ya. Diwajibkan pakai kontrasepsi, guys. Wah, ini kalau memang betul siapa itu dalangnya, siapa pelakunya, ini udah kurang ajar ini menurut saya ya. Dan penegak hukum harus bisa untuk kemudian memproses, menemukan satu kasus ini. Gimana coba? Kalau memang ini benar, kalau ini benar, saya nanti coba bakal menghubungin dari salah satu kawan dari media ya, yang menemukan kabar tersebut. Kita tanya-tanya guys, kebenarannya seperti apa ya. Yuk, coba ini aku hubungi dulu yang bersangkutan tuh. Halo Bang. Siap, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang gimana kabar ini? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah Bang. Semoga Bang Akson juga masih dalam kondisi yang selalu prima. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Bang atas doanya. Doa baik buat Abang juga begitu ya. Amin, amin. Bang, saya ini mau tanya-tanya Siap. sama Abang nih Bang. Oke, Bang. Ini ada tema apa, topik apa ini hari ini yang Iya, kita perbincangkan ini, Bang? saya ini mendengarkan dan setelah saya kulik-kulik ini ada portal berita Abang nih. Di sini yang amat jelas ini ada anak perempuan di bawah umur bekerja di tempat hiburan malam diwajibkan Oke. pakai kontrasepsi, Bang. Ini ceritanya gimana nih bisa menemukan berita yang kayak gini kasusnya? Ini bener ini, Bang, kayak gini tuh, Bang. Iya, ini sebenarnya sudah agak lama ini, Bang. Udah Oh agak ya. lama, udah mulai. Jadi singkat cerita itu karena dulu 2019 akhir mungkin ya 2020-an itu ada corona kan, Ya. anak-anak sekolah libur, mungkin mereka gabut, mungkin kurang kurang kegiatan atau apa. Jadi dan efek di mana mungkin yang orang tuanya bekerja pekerjaannya sepi, yang Iya, usaha-usahanya iya, sepi. iya, iya, Jadi iya, iya, iya. awal mulanya sih Dari nggak situ ya. langsung seperti itu, Bang. Awal mulanya sih nggak langsung mereka bekerja di tempat hiburan malam, kemudian diwajibkan untuk pakai alat kontrasepsi. Nggak langsung seperti itu. Jadi bertahap, Oh. bertahap ada oknum-oknum, ada pihak-pihak mungkin orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu Oh. modelnya itu merayu. Jadi awalnya mereka diperkerjakan itu sebagai Iya, Bang. penunggu warung kopi. Ya Hmm. mungkin dalam tanda kutip remang-remang gitulah, Bang Oh ya. iya, 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 iya. Itu anak kecil Jadi memang, Bang ya. mereka ya belum punya KTP lah, yang Oke, oke. jelas masih di bawah umur lah. Oke, 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 di bawah Mungkin umur. iya mungkin kalau sekolah mungkin kelas 3 SMP mungkin sampai Oh my SMA itu. God. Eh, Ya, eh. ya, ya, ya. Anak di bawah umur itu, Jadi Bang. awal mereka direkrut, diperkerjakan di warung kopi yang remang-remang, kemudian di situ ada beberapa tempat yang warung remang-remang itu yang menjual minuman beralkohol yang mungkin kadarnya melebihi yang diizinkan gitu kan. Oh iya, iya. Menyajikan minuman seperti itu yang akhirnya efeknya mau gak mau akhirnya ikut minum juga. Setelah ikut minum, ayo coba kalau pengen Akhirnya jadi penghasilannya lifestyle gitu lebih. ya, Bang. Iya, betul. Dan sekarang Selain nih jadi live, anak ini udah kecanduan barangkali dan kemudian ini bekerja di hiburan malam begitu. ada beberapa mungkin yang backgroundnya karena kecanduan, ada juga yang karena tuntutan ekonomi juga, karena nilai ekonomisnya luar biasa kan. Gila, ya, 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 Awalnya ya. awalnya hanya sekedar jadi menemani, menyuguhkan, jadi menyajikan Melayani lah ya. minuman itu di warung. Kemudian karena ada yang menjanjikan dengan bayaran yang lebih, Iya. kemudian mereka jadi pemandu lagu gitu.
Jadi Oh, kafe-kafenya, warung kopi malamnya itu ada fitur karaoke-nya, cuman nggak di room awalnya gitu. oh, Nah, ya, 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 jadi ya. pinter-pinter oknumnya juga nih ngerayu, wah ini enak nih suaranya nih. Kamu kalau mau kerja di kafe, tapi nanti masuk room dan harus berani minum. Oh, iya, Karena iya. pengunjungnya rata-rata juga minum di kafe nih. Nah, kalau di kafe gajinya per jam sekian per jamnya dan nggak harus Iya, jam sekian sampai jam sekian, kamu bisa fleksibel gitu. iya, Kan iya, iya. awalnya pasti gitu ngerayu-ngerayunya, Bang. Hmm, Itulah. Ini kebetulan sekali nih, Bang. ya. Beberapa hari yang lalu memang saya berniat ingin berkunjung ke kantor hukum Akson Law ini untuk Siap, koordinasi ini siap, gimana siap. ini. Iya, kita ini mengadunya itu seperti apa supaya kemasannya juga aparat penegak hukum Iya, khususnya eh, perlindungan perempuan anak di Polres daerah Kediri Raya ini bisa perhatian dengan kasus-kasus kejadian itu seperti ya. ini Iya, gitu. Bang. Iya, Sip. Kita nanti gitu. bergayung sambut, Bang. Kita kawal bareng-bareng, Bang. Karena bagaimanapun juga yang namanya masa depan anak harus diselamatkan. Nanti kita tag juga di media sosialnya otoritas yang menangani daripada itu. Kita bisa nanti hubungi dari Kementerian Sosial, kita bisa menghubungi dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya, Bang. Nanti kita Siap, bersama-sama nanti siap. kita kawal ini kasus. Karena begini itu harus diwajibkan pakai kontrasepsi itu. Itu ada kata-kata kalimat itu diwajibkan pakai kontrasepsi. Berarti ini memang udah pure jual beli anak atau bagaimana ini, Bang? Untuk lebih lanjutnya mungkin detailnya nanti teman-teman yang di lapangan, Bang, yang mungkin nanti Oke. bisa saya Siap. wawancara lebih lanjut gitu. Siap, siap, Jadi siap. memang karena mereka itu kondisinya mungkin masih sekolah, beberapa mungkin masih sekolah. Jadi seperti dianjurkan setengah diwajibkan gitu, kamu KB kamu. Kalau kamu nggak KB bahaya ini. Ini kalau terjadi apa-apa ini nggak. Iya, pihak manajemen ini nggak mau tahu gitu Hmm. kan. Pastinya kan seperti itu kan. Jadi kebiasaan mereka ketika mungkin melayani Hmm. tamu, menemani jadi pemandu lagu, kemudian ikut minum minuman, Hmm. alkohol, terus kemudian mabuk, dibawa kemana, larinya ke hotel kah, kemana lah, itu kan resikonya juga luar biasa Iya itu, betul. Bang. Berarti ada kemungkinan arah ke sana ya Bang ya. Ada kemungkinan itu ya. Betul, betul, Oke. betul, betul, Oke betul. Bang. Siap, siap. Nanti next time Abang sama mungkin salah satu di antara daripada korban itu kalau memang berkenan bisa kami undang ke podcast kami Bang. Boleh? Siap, 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 Ya. boleh, boleh. Ya. Next time kita jadwalkan ya Oke, Bang ya. siap, 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 Bang Son. Terima kasih banyak, Bang Son. Sama-sama Abangku. Ya, Ya. terima kasih atas Oke, waktunya. Ya, nanti aku kabari oke, balik ya. siap, Oke siap, ya. Bang, siap, Oke. siap. Terima kasih. Guys. Gua minum dulu deh. Gua minum dulu. Wow. eh Detak jantungku berhenti sejenak ini kalau ngedengerin dari narasumber tadi yang di lapangan. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau memang itu yang terjadi ada indikasi perdagangan perempuan dan anak di situ, maka kementerian terkait ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bu Gusti, sama Bu Kementerian Sosial, Bu Risma, Bu, ini tugas Ibu ini. Bagaimana kemudian bisa disinergikan dengan otoritas tempat, dengan Bupati, dengan Bapak Kapolres untuk melakukan penegakan hukum dan juga karena kalau memang itu motifnya adalah ekonomi, bantu berikan satu solusi-solusi mungkin ya lapangan pekerjaan, ada keterampilan dan sebagainya mungkin bisa disiapkan untuk itu, Bu. Oke, saya mencoba untuk kemudian kembali kepada topik bahwa dalam konteks hukumnya, tentu yang saya sampaikan adalah konteks hukum bahwa mempekerjakan anak di bawah umur adalah merupakan satu kejahatan. Yes, jelas sekali. Bisa dilihat itu di literasinya. Ya, jadi hal-hal yang sedemikian ini menjadi tanggung jawab kita bersama, guys. Tidak saja hanya tanggung jawab orang tua daripada korban, tapi juga tanggung jawab kita semuanya. Karena tidak bisa kita tumpukan pada negara pula. Meskipun ruang lingkupnya, regulasinya, payung hukumnya, ada perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Tetapi dalam konteks yang lebih luas ini adalah merupakan kewajiban moral kita bersama. Bagaimana untuk bersama-sama menyelamatkan masa depan anak dari praktek-praktek yang sedemikian rupa ini. Sekali lagi, tugas kita bersama. Next time, mudah-mudahan doain saya membangun komunikasi, kita bisa pertemukan semuanya di podcast ini, kita bisa gali-gali apa yang sebenarnya menjadi motifnya, ya. Dan tentu dalam kepentingan yang lebih luas, karena ada unsur pidana di situ, sekali lagi penegak hukum harus berjalan. Penegak hukum harus kemudian melakukan investigasi, melakukan penyelidikan atas kebenaran daripada informasi berita tersebut. Sekali lagi ini penting sekali, karena di banyak wilayah yang ada di belahan negara kesatuan Republik Indonesia ini, indeks daripada kejahatan terhadap anak ini semakin meningkat, guys. Bukan semakin menurun. Kita pernah mendengarkan satu fenomena kejahatan yang luar biasa yang dia alami oleh namanya Angelin. Yes. Pembunuhan terhadap bocah kecil Malang yang beritanya sampai luar biasa heboh. Itu adalah potret bagaimana anak sama sekali tidak mendapatkan satu perlindungan yang konkret. Sekalipun dalam konteks regulasinya ada perlindungannya, tapi dalam konteks yang lain ternyata anak menjadi ancaman, ya, ancaman kejahatan, kejahatan seksual, kejahatan ekonomi karena ada eksploitasi, kejahatan sosial, ya, menjadi tugas kita bersama. Kalau lihat beritanya kembali dalam konteks ini ada di daerah Tulungagung, ada di daerah Blitar, Kediri juga, mungkin ini ada di beberapa wilayah yang lain juga, ya 11-12 terjadi peristiwa yang sama. Sekali lagi ini adalah merupakan tugas kita bersama, guys. Kita akan mengulik nanti, kita akan buat 2 episode berikutnya. Kita datangkan yang bersangkutan, kita cari itu korban, kita buru nih korban nih. Kalau memang kebenarannya bahwa ada satu upaya sedemikian rupa terhadap kejahatan anak, maka penegak hukum harus hadir di situ untuk menyelamatkan masa depan anak, dan kita nanti bantu semuanya, ya. Anak harus diselamatkan dari perilaku kejahatan orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.